Look, I just got the letter on Friday and I didn't know how to tell you. I'm really happy for you. Okay. Okay. Let's go have some fun. Udah nggak kehitung berapa banyak sobat yang request review HP-HP Sony, dan karena kita cinta sama sobat, ibarat kata sayang sama pacar, minta apa aja pasti dikasih. Sah! Ini adalah flagship terakhir dari Sony yang rilis tahun 2016, Xperia XZ. Oh iya, sebelum saya mulai reviewnya, ada hal yang harus kalian lakukan saat akan menggunakan HP mahal, yaitu pakein casing. Maklum, HP minjem. Next. Saya ingat kalau nggak salah HP Sony terakhir yang saya pakai adalah Xperia Z Ultra beberapa tahun lalu. Soal desain HP, Sony memang terkenal dengan ciri khas desain HP-nya. Selalu dengan desain tegas dan simpel. Walau desainnya gitu-gitu aja, tapi ya nggak bisa dipungkiri kalau desain HP Sony memang cantik. Termasuk si XZ ini. Ya iyalah, flagship. Desain HP ini sangat simpel tapi cantik. Melengkung di kedua sisi ditambah kaca 2,5D menambah ergonomis pada genggaman tangan. Desain begini nih Sony nyebutnya sebagai desain loop. Apalagi ukuran HP ini nggak terlalu besar, nyaman buat dipakai satu tangan. HP yang pakai bahan metal pada bagian bodi ini, di bagian samping terdapat tombol power yang menyatu dengan fingerprint sensor, tombol volume, dan tombol kamera. Satu hal yang saya agak kurang suka adalah posisi tombol volume yang menurut saya agak terlalu ke bawah ya sob. Agak canggung aja gitu rasanya mencet-mencetnya. Lebih canggung dari mau ngajakin jalan gebetan tapi kere. Saya tidak terlalu banyak punya referensi HP Sony, tapi menurut saya si Xperia XZ ini cantik dan nyaman banget di tangan. HP ini hadir dengan layar sebesar 5,2 inch, di mana menurut saya ukuran segini masih sangat ideal apalagi buat kamu yang hobi pakai HP menggunakan satu tangan. Resolusi layarnya sendiri adalah 1080p atau Full HD dengan kerapatan hingga 424 ppi. HP yang udah pakai Corning Gorilla Glass sebagai kaca pelindungnya ini pakai beberapa teknologi layar andalan Sony, seperti Triluminos Display dan X-Reality Engine. Alhasil, gambar yang keluar di layar HP ini jernih, tajam, serta hitam pekat sob. Padahal ini IPS loh, bukan AMOLED. Di bagian depan tidak akan kita temukan tombol navigasi, yang artinya HP ini pakai sistem navigasi dalam layar. Ngomongin soal jeroan, saya langsung semangat maksudnya. Xperia XZ pakai prosesor Snapdragon 820, RAM 3GB, internal storage 64GB, dan GPU Adreno 530. Soal powernya nggak usah dijelasin lagi lah ya, karena ini adalah salah satu prosesor tercepat saat ini. Buat main game super berat aja lancar, apalagi cuma dipakai buat Facebookan. Satu hal yang menjadi perhatian saya adalah RAM-nya yang kayaknya terlalu standar untuk ukuran flagship. Dimana saat brand lain berlomba-lomba bikin HP dengan RAM besar, si XZ ini masih pede dengan 3GB-nya. Tapi walaupun 3GB, performanya tetap saya acungi jempol. Dan lebih kerennya lagi, HP ini walaupun dipakai agak lama, tapi nggak muncul panas-panas yang berlebihan sob. Masih adem, enak banget dipegang. HP ini punya sertifikasi IP68 yang artinya tahan terhadap debu dan air, tapi tidak tahan terhadap godaan mantan yang semakin hari semakin cantik. Ada sebuah slot yang kalau kita buka, kita akan nemuin 2 buah slot nano SIM dan sebuah slot micro SD. Slot ini bertipe hybrid ya sob, jadi kamu harus milih mau pakai dual SIM atau single SIM plus micro SD. Sudah pasti di SIM HP ini udah support 4G dan micro SD slotnya bisa kita pasangi memori hingga 256GB. Ada satu hal unik di HP ini, yaitu letak fingerprint sensor yang menyatu dengan tombol power. Keren sih, tampil beda dibandingkan dengan yang lain. Tapi karena sensor sidik jarinya berada di bagian kanan, artinya hanya bisa digunakan oleh jempol tangan kanan. Kalau unlock pakai tangan kiri mau nggak mau, jari yang kita assign kalau nggak telunjuk ya jari tengah. Ribet ya. Dan keribetan lainnya adalah untuk unlock layar, kamu harus mencet tombolnya. Nggak bisa cuma sekedar disentuh. Xperia XZ punya 2 buah speaker di bagian depan yang menyatu dengan earpiece dan earphone. Kualitas suara dari kedua speaker stereo ini bagus sob, jernih dan enak. Tapi powernya kerasa kecil banget, kurang, jadi volume maksimal aja suaranya masih kedengaran kecil. Nggak lebih baik lah daripada HTC M9 atau Nexus 6P. Ya, tapi walaupun begitu suaranya tetap enak ya.
Sensor-sensor di HP ini lengkap sob, khas banget tapi flagship. NFC juga tersedia. Nggak lupa juga tersedia LED notification pada bagian depan. HP ini punya baterai sebesar 2900 mAh yang menurut saya tergolong kecil. Sayangnya ukuran baterai segitu nggak cukup awet untuk mengakomodasi kebutuhan saya sehari-hari dalam menggunakan HP ini. Beruntung, HP ini support Qualcomm Quick Charge 3.0 yang mana bikin ngecas HP jadi lebih cepat. HP ini juga udah pakai port USB Type-C. Selain lebih kekinian, dijamin kalian nggak akan salah colok. Karena kalau salah colok, nyeselnya sampai 5 tahun ke depan sob. Hati-hati. Oh iya, di HP ini juga tersedia fitur andalan Sony di sektor baterai yaitu Stamina Mode dan Ultra Stamina Mode. Dengan fitur ini kita bisa bikin daya tahan baterai HP ini jadi semakin lama. Sony Xperia XZ sudah diperkuat dengan Android 7 Nougat. Tampilan HP ini terlihat mendekati stok, nggak banyak kustomisasi tampilan di HP ini. Paling ya cuma icon-iconnya aja yang sedikit beda dan khas Sony. Tampilan launcher yang bersih juga berimbas pada smoothnya performa launcher di HP ini saat kita swipe. Bagian terakhir yang akan kita bahas adalah bagian kamera. Nah, sektor ini yang selalu jadi unggulan di hampir semua HP flagship Sony. Soal kamera memang Sony udah nggak diragukan lagi sob. Seperti yang kita tahu, Sony merupakan produsen sensor kamera yang dipakai hampir kebanyakan HP-HP sekarang. Tapi apakah jadi jaminan kameranya bagus? Belum tentu. Xperia XZ pakai sensor buatan mereka sendiri, bertipe IMX300, 23 MP bersensor BSI CMOS. Focal length-nya sendiri sebesar 24 mm, yang berarti lumayan wide. Terus dia punya aperture sebesar f2.0. Fitur-fitur di kamera HP ini juga tergolong khas flagship sob, komplit. Mulai dari PDAF autofocus dikombinasikan dengan laser autofocus, subject tracking, manual control, 5-axis AES atau electrical image stabilization, dan kemampuan merekam video 4K di 30 fps. Bahkan banyak banget teknologi-teknologi kamera Sony yang dijejelin ke dalam kamera di HP ini seperti RGB IR sensor, Beyond Image Processor, hingga sensor Exmor RS. Sedangkan kamera depannya sebesar 13 MP beraperture f2.0 dengan focal length-nya 22 mm atau lebih wide dari kamera belakangnya. Sensor putih yang berada di antara laser sensor dan flashlight adalah RGB infrared. Gunanya untuk mengatur white balance secara otomatis berdasarkan kondisi cahaya dan skenario. Pokoknya mah, secara spesifikasi mah, keren banget dah, wah lah pokoknya. Ada 3 cara untuk menjalankan aplikasi kameranya. Pertama melalui shortcut kamera, kedua melalui double tap pada power button, ketiga tahan tombol shutter kamera. Interface kamera di HP ini juga simpel. Selain beberapa pilihan menu standar, tersedia juga menu tambahan seperti air effect, sound photo, style portrait, dan lain-lain. Satu kelebihan HP ini dibandingkan HP lain adalah adanya dedicated shutter button yang bikin HP ini berasa kayak kamera digital beneran. Sedangkan untuk hasil kameranya sendiri, gimana ya? Dengan resolusi sebesar itu udah pasti bisa nangkap gambar dengan detail yang baik sob. Dalam kondisi cukup cahaya, foto yang dihasilkan saya anggap cukup baik dan cukup memuaskan. Tapi untuk sekelas flagship, rasanya kualitas kameranya menurut saya terlalu kerasa biasa-biasa aja deh. Seolah sederet fitur yang saya sebut sebelumnya hanyalah sebuah gimmick belaka. Pendapat saya semakin diperkuat dengan foto pada kondisi low light yang menurut saya juga tidak terlalu spesial dibandingkan flagship yang lain. Nyaris sama seperti masalah low light pada hampir semua kamera handphone. Malah kalau boleh jujur nih, nggak lebih baik dari Samsung Galaxy S7 Edge atau bahkan Xiaomi Mi 5S sekalipun. Beruntung, kamera di HP ini punya resolusi yang tinggi, jadi sedikit membantu soal detail di kondisi low light. Dan beruntung juga karena kamera ini ada mode manual, di mana kita bisa memaksimalkan hasil foto dengan konfigurasi yang baik. Sedangkan untuk kamera depannya, foto yang dihasilkan cukup baik. Sayangnya, ini kurang cocok buat selfie mania. Walau resolusinya 13 MP, tapi fitur pendukung selfie kurang banyak sob. Hanya tersedia pilihan penghalus kulit tanpa level seperti kebanyakan HP selfie sekarang. Perekaman video di HP ini bisa dibilang lumayan karena sudah bisa merekam video 4K. 5-axis image stabilizer juga bekerja cukup baik. Videonya cukup bagus, apalagi bisa merekam Full HD 60 fps sob. Keren. Oke, terakhir kita buat kesimpulan. Siapa sih yang nggak kenal Sony? Itu anaknya Pak RT. Bukan. Itu Mas Saipul. Salah satu buyut dalam dunia smartphone. Setelah beberapa kali flagship mereka dianggap gagal, terlihat Sony berusaha memperbaikinya di seri ini. Dengan desain yang ikonik jelas membuat Sony berada di kelas yang berbeda. Tapi walau begitu, jika kita bandingkan dengan beberapa flagship sekelasnya, ada beberapa poin yang harusnya Sony bisa lebih baik lagi. Seperti spesifikasi yang berada di bawah para kompetitornya dan daya tahan baterai yang tidak lebih baik dari seri-seri sebelumnya. Boros. Terus performa kameranya yang sebenarnya nggak ada yang salah ya sama kameranya. Tapi ya nggak terlalu spesial juga. Oh ya, HP ini nggak dijual resmi di Indonesia ya sob. Jadi kalau mau beli, resiko ditanggung sendiri. Jadi bagus enggaknya HP ini? Pilihan ada pada sobat.
Sekian review singkat kali ini. Klik tombol like jika kamu suka dan jangan lupa subscribe untuk dapetin informasi-informasi yang nggak penting lainnya. Dengan Irwan di sini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Adios.